Ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Indah Syafati Berbangun, Hadir, Bu. Nabila Husna Tamara, Hadir, Bu. Yulia Nursari. Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya hadir. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tentang pembelajaran IPS. Ada yang tahu nggak di sini pembelajaran IPS itu terdiri dari pelajaran apa saja? Geografi, Ekonomi, sejarah, sosiologi. Ya baik, semuanya anak-anak anak-anak jawab, semuanya betul semua. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang geografi. Sebelumnya Ibu akan menunjukkan gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Bumi. Nah, ada yang tahu tidak pengertian geografi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ya, betul. Ada yang lain? Belum tahu, Bu. Baik. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pelajaran geografi. Nah, pelajaran geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdapat dua kata. Yang pertama geo, itu artinya bumi. Yang kedua itu ada graphen, yang artinya tulisan. Jadi digabungkan itu ialah geografi itu ialah tulisan bumi atau deskripsi bumi. Kemudian ilmu geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kemudian di sini ada ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi itu terdiri dari 5. Yang pertama itu mengungkapkan fenomena yang telah terjadi di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua, meneliti kausalitas atau hubungan sebab akibat kejadian atau gejala dengan gejala yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mempelajari persamaan ataupun perbedaan di atas permukaan bumi. Kemudian yang keempat, mempelajari penyebaran kejadian atau gejala di permukaan bumi. Kemudian yang kelima, masalah geografi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Oke, baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Yulia Nursari dan Indah Syafati Berbangun. Kemudian kelompok 2 itu ada Nabila Husna Tamara dan Sri Liswati. Ibu berikan waktu selama kurang lebih 25 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, langsung saja kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Nah, yang pertama itu pengertian geografi dari Lobeck, yang mana menurut Lobeck pada tahun 1939 yang maksud dengan geografi adalah studi atau ilmu pengetahuan membahas tentang hubungan-hubungan yang ada di antara kehidupan dengan lingkungan fisik. Selanjutnya. Nah, menurut Immanuel Kant adalah ilmuwan yang sangat terkenal di dunia. Immanuel Kant juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian geografi. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Apakah kelompok 2 ingin memberikan tanggapan, kritikan, dan saran? Oke, baik, langsung saja Ibu persilakan untuk kelompok 2. Nah, menurut Eratosthenes merupakan seorang ilmuwan yang hidup pada abad ke-1 atau permulaan tahun Masehi. Dalam pandangannya terhadap geografi, Eratosthenes ini mempunyai pendapat sendiri mengenai pengertian geografi ini. Menurut Eratosthenes ini, geografi
geografi berasal dari kata geografika. Geografika menurut Eratosthenes, geografi adalah penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Dan diantaranya lainnya Alexander von Humboldt, di mana menurut seorang ilmuwan yang bernama Alexander von Humboldt, geografi itu merupakan studi yang mempelajari tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Menurut Alexander von Humboldt, geografi ini berkaitan dengan alam dan juga makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Oke. Apakah kelompok 1 ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok 2? Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ilmu geografi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang lokasi, persamaan, dan perbedaan keruangan dan fenomena fisik di atas permukaan bumi. Kemudian ruang lingkup geografi itu ada gejala sosial maupun gejala alam. Kemudian objek studi geografi itu ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer, biosfer. Kemudian aspek geografi itu ada aspek fisik dan aspek non-fisik. Kemudian pendekatan geografi itu ada pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan regional, pendekatan historis, dan pendekatan sistem. Kemudian konsep esensial geografi itu ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi Asia, interaksi independensi, keterkaitan keruangan. Kemudian prinsip geografi itu ada fenomena geosfer. Kemudian ada ilmu penunjang geografi, yaitu ada ilmu tanah, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti dan memahami? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Udah paham, Bu, pas. Oke, baik. Siapkan alat tulisnya. Ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Nomor 1. Coba sebutkan pengertian geografi menurut para ahli. Minimal dari 3 para ahli. Kemudian nomor 2, apa saja ruang lingkup geografi? Kemudian yang ketiga, apa sajakah objek geografi? Sudah, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, anak-anak ibu sudah semua memahaminya. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pembelajaran hari ini ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.